إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, setelah salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini, di hari Jumat yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, izinkan khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Usini wa usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama dengan sadar diri untuk selalu dan selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan yakni ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita memahami dan merasakan dengan jelas bahwa aturan kehidupan bermasyarakat kita telah salah arah, bahkan bisa jadi menuju arah yang salah. Kenapa dikatakan telah salah arah? Karena kehidupan bermasyarakat kita sudah jauh dari aturan Allah dan Rasulullah, sudah jauh dari aturan Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya, memang benar, ketika kita berbicara masalah pribadi dan keluarga, sebagian ajaran Islam dapat kita jalankan dengan baik, dapat kita jalankan, kita laksanakan dengan sempurna. Akan tetapi ketika kita berbicara masalah umum, sosial, aturan kemasyarakatan, kehidupan kita secara menyeluruh, baik itu berkaitan dengan kenegaraan, pengelolaan politik, hukum,
ekonomi, pendidikan, dan semua lini aturan kehidupan bermasyarakat kita. Ternyata kita telah banyak meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Telah jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak mencampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menistakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita ambil contoh di bidang politik. Bagaimana yang kita ketahui bersama, kita lihat tidak sedikit partai politik di antara mereka saling sekut, di antara mereka saling berbuat kecurangan-kecurangan, di antara mereka saling menipu, di antara mereka saling bertikai, di antara mereka saling berebut kursi. Itu tidak lain dan tidak bukan karena harta dan jabatan, tidak lain dan tidak bukan karena kedudukan dan kekuasaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat tidak sedikit oknum-oknum partai politik yang tidak bertanggung jawab. Ketika mau pemilihan, mereka dekat dengan rakyat. Setelah terpilih, mereka jauhi rakyat. Ketika mau pemilihan, mereka berjanji di hadapan rakyat. Akan tetapi ketika terpilih, mereka ingkari janjinya. Ketika mau pemilihan, mereka butuh suara rakyat. Akan tetapi ketika terpilih, mereka bungkam suara rakyat. Dan itulah yang terjadi bagi diri kita. Kita berani dan bisa untuk merasakan. Akan tetapi kita tidak berani dan bisa untuk menyuarakan. Karena manakala kita menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka ada konsekuensi yang harus kita ambil. Baik itu diteror, diintimidasi, dipersekusi, bahkan bisa jadi dieksekusi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita ke depan memiliki pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dunia akhirat. Karena pelantikan mereka disumpah di atas Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini kita harapkan bersama. Kita memiliki pemimpin, pejabat yang menaungi kita, yang mengurusi rakyat. Pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dapat mensejahterakan khususnya rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian contoh di bidang hukum, kita lihat bagaimana hukum kita yang tidak berakhlak, tidak beretika. Ketika kita melihat seorang anak berpelukan dengan ibunya tercinta, dihalangi dengan jeruji besi. Apakah tidak boleh seorang ibu dikeluarkan terlebih dahulu dari jeruji besi agar bertemu dengan anaknya dan si anak tidak terganggu psikologinya? Kemudian kita lihat berbagai macam hukum di negeri kita tercinta ini, yang mana yang memelihara landak Jawa yang tidak mengetahui bahwa hewan itu dilindungi, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Walaupun alhamdulillah dengan izin Allah, jaksa penuntut umum membatalkan dakwaan tersebut, tapi miris di hadapan kita, miris di depan mata kita ketika kita mendengar bahwa orang yang korupsi 300 triliun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda cuma 5.000 rupiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hukum di negeri kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat contoh yang lain di bidang pendidikan. Innalillah, miris. Anak yang hanya sebatas seorang anak dididik oleh gurunya, mengadu kepada kedua orang tuanya, sampai guru dijebloskan ke dalam penjara.
Innalillah, anak yang sudah diberikan pendidikan, diajarkan supaya pintar, supaya cerdas, tapi dia melawan kepada gurunya, membangkang kepada gurunya. Bukan hanya itu, kita lihat anak-anak didik kita saat ini. Tidak sedikit anak-anak didik kita yang melawan kepada gurunya, melawan kepada kedua orang tuanya, membangkang kepada gurunya, membangkang kepada kedua orang tuanya. Bahkan bisa jadi seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu disaksikan oleh kita di depan mata kita. Seorang anak menganiaya ibu. Seorang anak menganiaya bapaknya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ini karena jauhnya pendidikan agama yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh pendidik-pendidik kita kepada anak-anak didik kita? Hai anak-anakku tercinta, hai para remaja, para pemuda, para orang tua yang masih memiliki kedua orang tua, yang masih memiliki ibu dan bapak. Jangan sampai Anda membangkang, melawan, durhaka kepada kedua orang tua Anda. Wahai anak-anakku tercinta, bersyukurlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah kepada kedua orang tua Anda. Karena ingat, ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah, kebencian Allah tergantung kemarahan dan kebencian orang tua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang menghimpit negeri kita tercinta. Persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kita tercinta. Kita lihat tidak sedikit yang mencampakkan hukum Allah, yang menistakan aturan Allah, menistakan syariat Allah, bahkan berani untuk menyekutukan Allah. Dan itu masuk ke gadget-gadget kita. Itu masuk ke HP-HP kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bukankah kita tahu, bukankah kita paham bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk untuk manusia, pedoman hidup untuk manusia, pegangan hidup untuk manusia. Dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah, pembeda antara yang buruk dengan yang baik, pembeda antara yang jujur dengan yang bohong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, di mana ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadillu, sungguh tidak akan tersesat. Apa kedua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnatur rasulih, yakni kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka ketika datang petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang aturan hidup dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang syariat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa
yang mengikuti petunjukku, yang mengikuti aturan hidupku, yang mengikuti syariatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita jauh, kita mendapatkan suatu permasalahan, persoalan hidup kita karena kita jauh dari petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah. Karena kita sudah meninggalkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Karena kita mencampakkan dan menistakan syariat Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan khutbah ini merupakan renungan buat kita, agar kita di dalam hati nurani kita, dalam pikiran kita, kita kembali kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan Allah memberikan rahmat, keberkahan, dan ampunan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada negeri kita tercinta yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyaya bittaqwallahi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tadi jelas Allah nyatakan di dalam Quran surat Toha ayat 123. Kemudian Allah lanjutkan dalam surat Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri, dan barang siapapun ia yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari aturan hidupku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya, bagi siapapun ia yang berpaling dari aturan Allah, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, ini untuk diri kita secara personal, secara pribadi, yuk kita ikuti aturan Allah, kita patuhi, kita taati syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu perkumpulan, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri ini amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, pasti akan kami bukakan atas mereka apa yang Allah buka untuk kita semua. Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan keberkahan yang Allah keluarkan dari perut bumi. Semoga kita
bisa memenuhi ayat ini, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Walaupun dikatakan dalam ayat ini di akhirnya, karena mereka banyak mendustakan ayat-ayat Allah, menistakan ayat-ayat Allah, maka Allah timpakan, campakkan, berikan kepada mereka musibah, azab, malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah, azab, malapetaka tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan Allah memberikan kemenangan kepada saudara kita, khususnya di Palestina dan di Lebanon. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidin fi Lebanon. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wasu'il fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hada Indonesia khasah wa an sairi biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.